Apa itu migrain? Pernahkah kalian merasakan sakit kepala sebelah? Iya, sakit kepala, tapi cuma sebelah kiri atau sebelah kanan saja. Orang-orang sekitar pasti mengatakan bahwa kita sedang mengalami migrain. Yang kita lihat di TV, ya migrain itu adalah sakit kepala di sebelah. Tapi sebetulnya migrain itu nggak cuma sakit kepala sebelah loh. Memangnya ada apa lagi ya yang terjadi selain sakit kepala sebelah? Mari coba kita bahas bersama-sama. Sakit kepala atau biasanya di dunia medis disebut sebagai nyeri kepala, jenisnya ada sangat banyak. Tapi secara garis besar, nyeri kepala bisa dibagi jadi kelompok primer dan juga kelompok sekunder. Nyeri kepala primer adalah nyeri kepala yang muncul bukan sebagai akibat dari penyakit lain. Sedangkan nyeri kepala sekunder adalah nyeri kepala yang muncul sebagai akibat dari penyakit lain. Seperti misalnya seseorang yang mengalami tumor otak atau pendarahan yang menekan bagian lain dalam tengkorak kepala sehingga muncul rasa nyeri kepala. Migrain termasuk dalam kelompok nyeri kepala primer. Jadi, bukan karena disebabkan penyakit lain. Kalau bukan disebabkan penyakit lain, lalu kenapa ya migrain bisa terjadi? Penyebab utama migrain itu masih belum diketahui secara pasti. Tapi, migrain itu tidak sesederhana nyeri kepala di satu sisi saja. Nyeri kepala pada migrain biasanya terjadi berulang dan dapat terjadi selama beberapa jam. Setiap kali nyeri kepala terjadi, hal itu disebut sebagai serangan atau episode. Serangan atau episode migrain biasanya muncul karena adanya beberapa hal yang memicu, antara lain menstruasi pada hari pertama atau hari sebelumnya dan diduga merupakan dampak dari perubahan hormonal. Kemudian puasa atau terlambat makan. Lalu makanan dan minuman berupa alkohol, coklat, susu, keju, dan buah-buahan atau makanan yang mengandung MSG. Cahaya yang berkilat atau berkelip, lalu terlalu banyak tidur atau kurang tidur. Bisa juga terjadi karena ada faktor keturunan. Jadi, di dalam keluarga, misalnya ayah atau ibu, ada yang memiliki riwayat penyakit migrain. Kemudian, bisa juga disebabkan faktor psikologis, seperti perasaan cemas, marah, atau sedih. Pemicu pada migrain sifatnya berbeda-beda untuk setiap orang. Jadi, apa yang memicu terjadinya migrain pada orang A belum tentu sama dengan orang B. Seperti yang sudah sempat kita singgung tadi, nyeri kepala itu banyak jenisnya. Masing-masing nyeri kepala ada ciri-ciri khusus yang menandainya. Ciri-ciri nyeri kepala yang mungkin adalah migrain, antara lain, yang pertama, nyeri kepala hanya pada satu sisi kiri atau sisi kanan kepala. Yang kedua, nyeri kepala biasanya bersifat berdenyut dan terasa cukup berat sampai bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Kalau misalnya kita beraktivitas, saat sedang nyeri kepala, nyerinya akan semakin berat. Dan saat nyeri kepala, kita juga bisa merasakan mual-mual dan atau tidak kuat melihat cahaya atau mendengar suara bising. Walaupun tanda-tanda itu merupakan karakteristik dari nyeri kepala akibat migrain, tanda-tanda tersebut tidak bisa dijadikan satu-satunya patokan, sehingga tetap perlu diperiksa lebih lanjut oleh dokter, supaya penyebabnya bisa diketahui dan kita bisa ditangani lebih baik. Kemudian, jika ternyata teman-teman atau orang-orang di sekitar sudah diketahui menderita migrain dan mengalami serangan migrain, maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah serangan migrain atau meredakan serangan migrain yang sedang terjadi. Yang pertama adalah membuat lingkungan yang tenang dan nyaman. Hal ini dapat dicapai dengan membuat ruangan menjadi gelap dan tenang. Seperti yang sudah sempat kita bahas tadi, orang yang sedang mengalami serangan migrain umumnya lebih sensitif terhadap suara dan cahaya, sehingga ruangan yang gelap dan tenang dapat membantu mengurangi nyerinya. Lalu berikutnya, bisa melakukan terapi suhu saat sedang serangan migrain. Bisa menggunakan kompres dingin pada bagian kepala atau leher untuk mengurangi nyeri. Dan kalau misalnya terasa otot tegang, kita bisa menggunakan kompres hangat untuk melemaskan otot-otot yang tegang.
Mandi dengan air hangat juga bisa memberikan efek relaksasi yang mirip dengan kompres air hangat. Kemudian, kita juga bisa minum minuman berkafein, tapi jumlahnya sedikit ya. Kalau misalnya kita minum dalam jumlah yang terlalu banyak, nanti setelah kita berhenti minum kafeinnya, akan terasa nyeri kepala yang lebih hebat sebagai dampak dari penghentian konsumsi kafein. Lalu, hal lain yang tidak kalah penting adalah mengatur tidur yang baik. Yang dimaksud dengan tidur yang baik adalah, yang pertama, tidur pada jam yang tetap setiap harinya. Bangun dan tidur pada waktu yang sama setiap hari dapat membantu kita mengurangi stres. Kalau misalnya kita mau tidur siang, jangan melebihi 20-30 menit supaya tidak mengganggu jam tidur di malam hari. Kemudian, hal lain yang bisa kita lakukan adalah relaksasi sebelum tidur. Relaksasi ini bisa dilakukan dengan mendengarkan musik, mandi berendam, atau membaca buku. Relaksasi ini pada dasarnya adalah kegiatan yang bersifat ringan dan santai yang bisa kita lakukan sebelum tidur supaya kita bisa merasa lebih tenang. Lalu, kita juga bisa menghindari makanan dan aktivitas sebelum tidur yang dapat mengganggu tidur. Misalnya, olahraga berat, kemudian makan berat, mengkonsumsi kafein, merokok, dan mengkonsumsi alkohol. Kemudian, kita juga bisa mengurangi gangguan pada saat akan tidur. Mengurangi gangguan pada saat akan tidur, ini bisa dilakukan dengan memastikan bahwa kasur hanya digunakan untuk tidur. Jangan menonton atau bekerja di tempat tidur, karena hal ini akan membuat kita semakin sulit tidur. Lalu, kita juga bisa memastikan pintu kamar ditutup dan tidak ada suara bising yang mengganggu saat kita tidur. Hal yang berikutnya dapat kita lakukan adalah jangan berusaha terlalu keras untuk tidur, karena semakin keras kita berusaha untuk tidur, malah akan semakin sulit kita tidur. Jika teman-teman merasakan sulit tidur, maka kita bisa melakukan aktivitas lain yang sifatnya hening dan santai sampai kita merasa mengantuk. Kemudian, kita juga bisa menghindari obat-obatan yang dapat mengganggu tidur. Hal ini bisa kita diskusikan dengan dokter yang memberikan kita obat-obatan, karena ada beberapa obat-obatan tertentu yang dapat membuat kita lebih sulit tidur. Langkah berikutnya adalah mengatur pola makan yang baik. Sama seperti tidur, kita juga perlu mengatur jam makan yang tetap dan tidak melewatkan jam makan tertentu. Kemudian, kita juga bisa mencatat makanan apa saja yang kita makan, supaya kita bisa mencari tahu apakah makanan tersebut merupakan pemicu serangan migrain untuk kita. Lalu, kalau misalnya kita sudah menduga bahwa ada makanan yang dapat memicu migrain, coba kita hentikan makan makanan tersebut selama beberapa waktu. Kemudian kita perhatikan apakah serangan migrain berkurang. Hal berikutnya yang penting juga dilakukan adalah berolahraga secara rutin. Olahraga secara rutin dapat meningkatkan produksi zat kimia dalam otak yang berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri. Hal berikutnya yang juga tidak kalah penting adalah mengatur stres. Stres ini biasanya sifatnya psikis dan berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari. Beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk mengurangi stres dalam kegiatan sehari-hari antara lain adalah, yang pertama adalah jangan memaksa diri mengerjakan semua hal dalam satu hari. Atur waktu sebaik mungkin supaya masih ada waktu untuk istirahat yang cukup setiap harinya. Kemudian, berikan diri waktu istirahat yang cukup jika kita sudah merasa sangat lelah. Lalu, kita juga bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan untuk diri kita sendiri selama setidaknya 15 menit. Kemudian, kita juga bisa mengadopsi pola pikir yang lebih positif. Sebagai contoh, kata-kata yang muncul dalam pikiran kita seperti, ini kayaknya nggak bisa deh gue lakuin. Bisa kita ubah menjadi, hal ini kelihatannya sulit, tapi bisa lah ya kita coba jalanin. Hal terakhir yang bisa kita lakukan adalah melakukan relaksasi. Relaksasi dilakukan dengan tarik nafas dan buang nafas secara perlahan selama sekitar 10 menit setiap harinya. Hanya dalam 10 menit ini saja, kita sudah bisa membuat tubuh kita menjadi lebih tenang dalam menjalani aktivitas sehari-hari yang mungkin terasa berat. Hal berikutnya yang penting dilakukan adalah membuat migraine diary. Ini merupakan catatan mengenai setiap hal yang berkaitan dengan migrain. Kapan terjadinya,
apa yang sedang dilakukan saat terjadi, berlangsung berapa lama, dan apa yang bisa meredakan serangan. Pencatatan hal ini sangat membantu untuk mengenali apa yang dapat memicu dan meredakan serangan migrain dan membantu dokter yang menangani supaya bisa mengatur rencana pengobatan dengan lebih baik. Demikian merupakan penjelasan singkat saya tentang apa itu migrain. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Untuk diingat, video ini hanya merupakan gambaran awal, sehingga tidak dapat dijadikan satu-satunya acuan. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.